Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmat Melawati dengan NIM 20105244018 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Kelas A Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran eksperimen. Namun sebelum kita masuk pada strategi pembelajaran eksperimen, kita perlu tahu dulu apa itu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan metode dalam pembelajaran sebagai upaya untuk membantu belajar siswa, mengorganisasikan pengalaman belajar mereka, serta merencanakan sebuah bahan ajar agar tercipta pembelajaran yang efektif. Strategi pembelajaran menggunakan berbagai sumber dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Strategi pembelajaran memusatkan kajiannya pada upaya memperbaiki proses atau kegiatan pembelajaran. Kemudian kedudukan strategi pembelajaran dalam teknologi pendidikan, yaitu facilitating learning and improving performance, yaitu memfasilitasi belajar peserta didik dan meningkatkan kinerja seseorang dengan merancang, menggunakan, dan mengelola sarana teknologi dan sumber belajar dengan baik. Kemudian ada diagram taksonomi variabel pembelajaran. Glut dan Merrill mengklasifikasikan variabel pembelajaran menjadi 3, yaitu yang pertama variabel kondisi, variabel metode, dan variabel hasil. Yang pertama ada variabel kondisi pembelajaran. Variabel ini merupakan faktor yang mempengaruhi efek metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran yang tidak dapat dimanipulasi. Penggunaan variabel metode dipengaruhi oleh variabel kondisi pembelajaran. Dalam variabel kondisi dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama tujuan dan karakteristik pembelajaran. Kategori ini adalah gambaran tentang hasil pembelajaran yang diharapkan. Kemudian ada kendala dan karakteristik bidang studi, yang merupakan aspek-aspek suatu bidang studi yang memberi landasan penting dalam menentukan strategi pembelajaran. Kendala merupakan keterbatasan sumber-sumber seperti waktu, media, personalia, dan anggaran. Kemudian karakteristik siswa. Karakteristik siswa merupakan aspek-aspek kualitas individu siswa yang mencakup bakat, motivasi, dan hasil belajar yang telah diperoleh. Kemudian variabel yang kedua ada metode pembelajaran. Metode ini merupakan berbagai cara untuk mencapai tujuan pembelajaran di bawah kondisi pembelajaran yang berbeda. Metode pembelajaran dapat dimanipulasi oleh perancang pembelajaran. Variabel metode pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama strategi pengorganisasian pembelajaran, yaitu metode untuk mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih dalam pembelajaran. Strategi ini mengacu pada kegiatan pemilihan isi, pembuatan diagram, format, dan seterusnya. Strategi pengorganisasian dibedakan menjadi 2, yaitu strategi makro dan strategi mikro. Strategi makro mengacu pada metode untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep, prosedur, atau prinsip. Sedangkan strategi mikro mengacu metode untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang sama, yang hanya satu konsep, prosedur, atau prinsip saja. Yang kedua ada strategi penyampaian pembelajaran. Strategi ini merupakan metode untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa serta memberikan respon pada siswa. Bidang kajian utama strategi ini adalah media pembelajaran. Dua fungsi strategi penyampaian adalah yang pertama menyampaikan isi pembelajaran kepada siswa, dan yang kedua menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan siswa untuk menampilkan unjuk kerja. Yang ketiga ada strategi pengelolaan pembelajaran, yaitu metode untuk menata interaksi antara peserta didik dengan variabel pembelajaran lainnya. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian yang akan dipilih dan digunakan selama proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada variabel hasil pembelajaran.
Variabel ini mencakup semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan metode pembelajaran di bawah kondisi pembelajaran yang berbeda. Hasil pembelajaran dapat berupa actual outcome, yaitu hasil nyata dari metode tertentu pada kondisi tertentu, dan desired outcome, yaitu hasil yang diinginkan atau tujuan yang akan dicapai yang mempengaruhi pemilihan metode. Secara umum, hasil pembelajaran ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, efektivitas. Efektivitas pembelajaran dapat diukur dengan tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua, efisiensi, yang dapat diukur dengan rasio antara efektivitas dan jumlah waktu serta jumlah biaya dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ada daya tarik pembelajaran. Daya tarik ini diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap belajar. Hal ini juga berkaitan dengan daya tarik bidang studi. Kemudian kita masuk pada strategi pembelajaran eksperimen. Menurut Saiful Bahri Jamarah tahun 2002, metode pembelajaran eksperimen merupakan bentuk penyajian pelajaran di mana siswa akan melakukan kegiatan percobaan sehingga mereka dapat mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang telah mereka pelajari sebelumnya. Tujuan dari strategi ini adalah agar siswa mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atas persoalan yang dihadapinya dengan mengadakan percobaan sendiri. Dalam strategi ini, siswa juga dilatih untuk berpikir secara ilmiah. Kemudian, dalam metode eksperimen dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, metode eksperimen terpenting. Metode ini sebelum percobaan yang dilakukan oleh siswa, baik dari langkah-langkah percobaan, peralatan yang harus digunakan, dan apa yang harus diamati dan diukur, semuanya telah dirancang oleh guru terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, metode eksperimen bebas. Dalam metode ini, guru tidak memberikan petunjuk pelaksanaan percobaan secara rinci, sehingga siswa harus lebih banyak berpikir sendiri bagaimana akan merancang percobaan dan apa yang harus diamati serta diukur dan dianalisis serta penarikan kesimpulan. Dengan percobaan bebas, menantang siswa untuk merencanakan percobaan sendiri tanpa banyak dipengaruhi oleh arahan guru dan dapat membangun kreativitas siswa. Kemudian, posisi strategi eksperimen. Apabila melihat dari garis kontinu, sebelumnya terkait teacher centered atau student centered, metode pembelajaran eksperimen ini berada pada ujung kanan yang menunjukkan bahwa metode ini termasuk ke dalam student centered atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selanjutnya, karakteristik strategi eksperimen. Menurut Winata Putra tahun 2011, terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki oleh metode pembelajaran eksperimen. Di antaranya, menggunakan alat bantu, siswa berperan aktif karena mereka yang melakukan percobaan, kemudian guru berperan sebagai pembimbing. Selanjutnya, tempat dapat diatur serta dikondisikan, siswa memerlukan pedoman untuk melakukan percobaan, lalu terdapat topik yang akan dijadikan percobaan, dan yang terakhir, akan ditemukan hasil atau temuan dari percobaan tersebut. Kemudian langkah-langkah dalam metode eksperimen. Yang pertama ada langkah persiapan atau perencanaan yang terdiri dari 1. Menetapkan tujuan eksperimen yang akan dilakukan, 2. Mempersiapkan fasilitas yang menunjang eksperimen, yang ketiga mempersiapkan tempat, yang keempat mempertimbangkan ketersediaan alat dan bahan, yang kelima memperhatikan keamanan dan kesehatan, yang keenam memperhatikan disiplin dan tata tertib dalam menjaga peralatan dan bahan yang akan digunakan, dan yang ketujuh memberikan penjelasan tentang apa yang harus diperhatikan siswa. Yang kedua, tahap pelaksanaan yang terdiri dari 1. Guru memulai demonstrasi dengan seksama. Yang kedua, guru menyampaikan pokok-pokok materi yang dieksperimenkan agar mencapai sasaran. Yang ketiga, siswa melakukan eksperimen serta mengamati dan mencatat hal-hal penting dengan bantuan dan bimbingan dari guru.
Yang keempat, siswa membuat kesimpulan dan laporan hasil eksperimen. Kemudian yang ketiga, tahap tindak lanjut. Tahap ini terdiri dari 1. Melakukan kegiatan diskusi untuk setiap masalah yang ditemukan. 2. Memberikan dan mengumpulkan alat-alat yang digunakan dalam keadaan fisik. Dan yang ketiga, guru melakukan evaluasi akhir. Kemudian terdapat kelebihan dalam metode ini. Yang pertama, memperkaya pengalaman siswa yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat objektif dan realistis. Yang kedua, siswa dapat aktif mengambil bagian besar untuk melaksanakan langkah-langkah dalam berpikir ilmiah. Yang ketiga, mampu mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir ilmiah. Kemudian ada kelemahannya juga. Yang pertama, tidak semua mata pelajaran dapat menggunakan strategi eksperimen ini. Dan strategi ini lebih sesuai dalam bidang sains dan teknologi. Yang kedua, menuntut siswa untuk teliti, keuletan, dan kesabaran. Yang ketiga, memerlukan berbagai fasilitas, peralatan, dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh. Sekian sekiranya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.